kita dapat pelajaran bahasa Inggris, jadi lebih memudahkan. Kalau untuk Belanda saya belajar autodidak, ya, salah praktek langsung ngomong langsung dengan setiap penumpang yang kebetulan dari warga negara Belanda. Nah, saya coba nih, can you take me riding to around Yogyakarta? What kind of places interesting here? Yeah, sure, of course, yeah. Okay, I can bring you to visit the Kraton, Sultan Palace, Water Palace. What is Kraton? What is Kraton? Kraton is Yogyakarta Kingdom. Yeah. Yeah, Sultan Palace and Bird Market, Water Palace, and Marlborough maybe, and other place. Cost? How? Cheap or expensive? Yeah, depends. Yeah, it costs only 75,000 for one day for all trip. 75? Oh, that's very cheap. Okay, I'll pay you. Bahasa Belanda sekarang coba. Oke, ja, ik ben Harry, van Jogja en ik ben een becakrijder sinds 1990. Ik spreek een klein beetje Nederlands, omdat weet je dat hier er zijn veel toeristen van België en Holland komen. Ja, zo moet ik Nederlands leren. Dat is goed voor mijn werk als becakrijder. Waduh, kalah saya. Saya nggak tahu. Oke, baik. Nah, Mas, sekarang kita cerita lagi tentang awalnya. Sekarang tadi jejaring sosial, kemudian Mas kan juga banyak dipanggil ke seminar-seminar tentang penggunaan jejaring sosial, bahkan oleh grassroots sekalipun ini sudah dimanfaatkan. Kemudian ke fase selanjutnya disuruh nulis buku. Ini gimana awalnya? Ada yang menawarin atau Anda yang inisiatif untuk ngider ke penerbit atau gimana? Ya. Awalnya memang saya dari awal sudah setelah kejadian gempa 2006 yang merenggut nyawa istri saya. Akhirnya kehidupan saya menjadi semakin berat dengan 3 orang anak, ya. Dari situ saya mulai mencoba untuk mencari tambahan lagi. Sama kasusnya seperti waktu saya kuliah, ya. Jadi awalnya karena keadaan. Akhirnya saya mencoba menulis artikel dan saya kirim ke berbagai media cetak, dan memang ada beberapa artikel saya yang dimuat media cetak, termasuk media cetak nasional. Namun demikian, saya merasa karena saya ini orang eksak, ya, jadi menulis sebenarnya bukan dunia saya, dan tentunya karena bukan dunia saya ini sangat berat. Tapi ternyata saya merasa kurang dihargai, ya, dengan maksudnya honornya sedikit gitu. Akhirnya saya mencoba untuk menulis buku, ya. Suatu saat saya kebetulan diajak Mas Soniset, dia ada proyek untuk menulis buku Sri Mulat, ya. Namun demikian ketika saya sering diajak ke penerbit Tiga Serangkai Solo, akhirnya dengan sering ketemunya saya dengan GM Tiga Serangkai Solo pada waktu itu, Mas Bambang Trim, akhirnya saya juga melontarkan sebuah ide tentang penulisan buku, tentang becak, tentang wisata Yogyakarta dan lain sebagainya. Ternyata ide itu diterima, dan akhirnya saya tidak jadi membantu menulis untuk buku Sri Mulat, dan saya dapat job sendiri untuk menulis buku gitu. Iya, tertib di Jalan Becek. Nah, saya juga ada satu pernyataan dari pihak penerbit, kenapa dia bisa percaya kepada seorang Harry van Jogja, tukang becak di Prawiro Taman, dia dikasih kesempatan untuk menulis buku. Nah, berikut pernyataannya. Terima kasih. Awalnya sebenarnya ada tim Mas Hari dan teman-teman itu menawarkan konsep produk buku ke kita Tiga Serangkai, dan kami lihat konsep khususnya Mas Hari sendiri memiliki konsep yang luar biasa unik, ya, karena berdasarkan pengalaman orang-orang yang berada pada posisi pekerjaan seperti itu tidak akan sempat menulis, dan menurut kami itu sangat menarik. Ditambah lagi latar belakang Mas Hari memilih tema ini untuk jadi bahan bukunya, itu menurut kami sangat jarang. Ini sekarang ke Bayu apa? Nah, sekarang Mas Hari kan sudah terkenal nih, udah punya buku, sudah sering ngisi seminar, masih mau ngebecak, Mas? Sampai kapanpun juga, sampai badan saya, kondisi fisik saya masih kuat, masih memungkinkan, saya akan selalu narik becak. Bukan berarti saya harus narik becak terus, becak terus, tapi saya tetap concern ke becak, ke teman-teman tukang becak. Mungkin saya bisa
ini dengan online menjaring banyak pelanggan, banyak penumpang, dan ya, dan akhirnya juga nanti akan saya berikan ke teman-teman, tentunya teman-teman yang sudah saya didik, sudah saya ajarin untuk bagaimana cara melayani penumpang dengan sebaik-baiknya, bisa memuaskan. Mas Ari kan juga becak ini tidak sekedar alat transportasi ya, tapi ada paket-paket day tour. Itu bagaimana merancangnya, Mas? Ada sedikit juga di Putu ini ya? Ya, jadi memang becak di Yogyakarta ini memang spesial ya, dalam artian becak tidak hanya merupakan alat transportasi, tapi juga sudah menjadi salah satu tujuan wisata itu sendiri. Dan becak memang telah menjadi garda terdepan dalam dunia pariwisata. Kenapa demikian? Karena memang dari tukang becaklah para tamu yang naik becak akhirnya bisa mengetahui dengan penjelasan berbagai macam yang diberikan oleh. Iya, benar sekali. Oke, Mas Ari sukses. Oke. Kita semua mendukung profesi tukang becak di Yogyakarta sebagai untuk memajukan pariwisata tentunya, dan semoga tidak akan hilang seperti kota-kota lain sudah mulai digusur. Semoga becak di Jogja akan selalu tetap ada. Dan ya pemirsa, demikian laporan kami dari Yogyakarta. Sampai jumpa di laporan kami selanjutnya yang tidak kalah menarik tentunya. Pariwisata di Yogyakarta memang tidak pernah mati.